Salam Ibu Bapak, Opa Oma, kaum lanjut usia kekasih Tuhan, dimanapun berada di seluruh GPIB di Indonesia. Doa dan harapan saya, kiranya kita semua ada dalam kesehatan yang baik, semua ada dalam rancangan Tuhan. Selamat malam Oma Opa, jumpa dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama tanggal 21 September 2022 merupakan program pengurus Dewan PKLU GPIB. Sebelum membaca Alkitab, saya memperkenalkan diri, nama Dortia Holid dari PKLU GPIB Kasih Karunia Badung, Bali. Oma Opa, mari kita bersatu hati untuk mohon bimbingan tuntunan Roh Kudus dan kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa pengasih dan penyayang, Bapa yang kudus, Bapa yang benar dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sepanjang dari pagi sampai malam hari ini. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan yang baik, menikmati segala berkat dan kebesaran-Mu. Dan kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan. Kini kami akan membaca bagian daripada firman-Mu. Kuasai kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, ya Allah, agar kami mengerti dan memahami akan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa Oma kekasih Tuhan, bacaan kita malam ini terambil dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai dengan 20. Mari Oma Opa kita sama-sama mengambil bagian dalam bacaan kita sesuai dengan SBU tanggal 21 September 2020 malam. Demikianlah firman Tuhan, nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu.
Demikianlah bacaan firman Tuhan. Tema bacaan kita malam ini yaitu kuasai tubuhmu. Dengan ayat emas, sebab telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu, dari ayat yang ke-20. Oma opa kekasih Tuhan, Korintus terletak di kota pelabuhan internasional yang menjadikan kota Korintus sebagai salah satu kota metropolitan yang sangat ramai dan maju pada masanya. Sebab kota yang banyak dikunjungi Korintus menyediakan banyak sekali fasilitas-fasilitas hiburan dan layanan. Salah satunya adalah layanan pemuas seksual. Layanan ini dapat ditemukan di semua bagian kota Korintus. Perkembangan kehidupan moral, budaya, dan spiritual masyarakatnya dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf Yunani. Sehingga percabulan dipandang sebagai hal yang biasa. Menyikapi akan kondisi yang dihadapi jemaat Korintus, Paulus menyadari bahwa sudah banyak jemaat yang terpengaruh dengan praktek kehidupan jemaat di Korintus. Oleh sebab itu dalam suratnya, Paulus menjelaskan bagaimana seharusnya jemaat bersikap di tengah masyarakat yang seperti itu. Oleh karena itu, Oma Opa, Paulus menasehati yang pertama, jangan izinkan dirimu diperhamba oleh apapun meskipun itu halal, ayat 12. Sebab belum tentu membangun iman dan kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Yang kedua, hindari segala bentuk percabulan, ayat 13b. Dalam bahasa Yunani percabulan disebut porneia, pornos. Artinya, semua hal yang berbau porno harus dijauhi. Dan yang ketiga, menyadari semua hal itu bahwa tubuh mereka adalah bait Roh Kudus dan milik Kristus. Ayat yang ke-19 dan 20. Kata yang digunakan untuk tubuh adalah soma. Artinya seluruh hal yang menyangkut kehidupan seseorang meliputi perkataan, perbuatan, pikiran, talenta, semua yang dia miliki termasuk harta, ilmu pengetahuan, dan kemampuan teknologi. Oma opa kekasih Tuhan, Tuhan memberikan somah pada kita dengan tanggung jawab untuk kita kuasai. Bahkan harus mencerminkan sifat-sifat Kristen. Hindari semua hal yang dapat merusak somah, termasuk memperhambakan diri pada makanan, ilmu teknologi, dan segala hal yang berbau porno seperti film, gambar-gambar, pikiran, perbuatan, dan perkataan. Bahkan sering sekali kita juga temukan kelakar-kelakar yang berbau porno. Agar Roh Kudus tetap berdiam dan berkuasa atas hidup kita. Demikianlah Oma Opa renungan kita malam ini. Kiranya Roh Kudus menguasai hati pikiran maupun tubuh kami agar hidup kami tidak diperhamba oleh keinginan yang sia-sia, tapi semakin lebih dekat kepadamu Bapa dan memuliakan Tuhan. Amin. Om Opa kekasih Tuhan, kini kita masuk dalam doa syafaat.
Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa atas lawatan firman yang menasihati kami, yaitu jangan izinkan diri kami diperhamba oleh apapun, karena kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Dan juga Bapa, mampukan kami untuk merawat iman kami melalui kebenaran firman-Mu. Demikian juga isilah hati kami dengan kasih-Mu, serta jadikan hidup kami milik-Mu, sehingga kami semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi pengurus Dewan PKLU GPIB, kiranya hikmat Tuhan menyertai pengurus dengan segala program yang dicanangkan untuk membangun semangat iman bagi kami kaum lanjut usia, sehingga menjadikan teladan dan berkat bagi penerus anak cucu kita, serta tidak terjebak kepada kesia-siaan hidup, tetapi selalu dapat menyenangkan Tuhan. Kini kami berdoa bagi kami kaum lanjut usia sebagai pengurus dan anggota PKLU dimanapun berada di seluruh GPIB di Indonesia. Ya Bapa, berkati dan berikan kami kesehatan yang sempurna sebagai kaum lanjut usia karena segala keterbatasan kami, dan lingkupi kami dengan sukacita dan memuliakan-Mu. Meskipun kami lemah dan terbatas dalam banyak hal, bahkan mungkin tubuh ini renta, namun pakailah hidup kami melayani pekerjaan Roh Kudus-Mu. Kami berdoa bagi Presiden kami dan Wakil Presiden, Bapak Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin, sebagai pimpinan tertinggi negara membawahi seluruh lembaga kenegaraan, agar diberi wibawa ilahi, hikmat, dan campur tangan-Mu Bapa, para pejabat pemerintahan, TNI Polri, para penegak hukum, dan para pendidik setiap jenjang, agar mereka senantiasa dalam kebenaran, kearifan, takut akan Tuhan, serta kompetensi yang sehat, dan mendorong adanya keadilan, kejujuran, dan keberpihakan pada hukum dalam penindakan kasus-kasus. Kini ya Bapa, mengakhiri rangkaian program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama, kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Baik kami kaum lanjut usia, pengurus Dewan PKLU dengan segala kegiatan kami, baik dalam rumah tangga, pekerjaan dan pelayanan, kiranya campur tangan-Mu Bapa, semua dapat diselesaikan dengan sukacita. Kalau ada yang dalam kelemahan tubuh, ya Tuhan, kuasa kesembuhanlah yang memulihkan. Yang dalam kesulitan hidup, berikan jalan keluar. Yang dalam kelemahan iman, dikuatkan. Karena dalam segala sesuatu bagi-Mu Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tetap percaya, Tuhan beserta kami kaum lanjut usia. Dalam nama Yesus Tuhan, kami yang mengajarkan kami berdoa bersama Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.